Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yuni Lestari dan rekan saya Suci Aulia. Kami dari kelompok 7 Studi Fikih akan menjelaskan materi tentang hukum dan pembagiannya, serta mahkum bih dan mahkum alaih. Materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian hukum. Dalam ilmu usul fikih, mengenai hukum-hukum syara, kita akan membahas mengenai hukum-hukum syara yang berkaitan dengan aspek dasar perbuatan manusia, mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hukum menurut bahasa. Secara bahasa, hukum bisa dikatakan sebagai al-man'u atau yang memiliki arti pencegah. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Al-Jarir yang merupakan seorang penyair. Dalam syairnya yang berarti, apakah Bani Hanifah yang telah menghakimi atau mencegah semua anak kalian yang tidak cakap akal itu, sesungguhnya aku takut bersikap marah kepada kalian. Selanjutnya adalah pengertian hukum menurut istilah. Menurut istilah, hukum adalah seruan syar'i yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba menyangkut tuntutan, pilihan, ataupun kondisi. Dan yang selanjutnya adalah pengertian hukum syar'i menurut para ulama usul fikih. Hukum syar'i menurut ulama usul fikih adalah kitab pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan suatu sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Yang kedua ada hukum syara terbagi atas dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi merupakan seruan syar'i yang berhubungan dengan setiap perbuatan manusia atau hamba yang berkaitan dengan tuntutan dan pilihan. Hukum ini disebut sebagai hukum taklifi karena mengandung pembebanan taklif kepada manusia dalam bentuk sebuah tuntutan. Hukum taklifi dibagi menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib sendiri, pelaksanaannya dituntut secara tegas oleh pembuat hukum. Contohnya seperti sholat 5 waktu, hukum wajib apabila dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa atau dosa. Yang kedua ada sunnah. Sunnah atau mandub, yaitu pelaksanaannya dituntut secara tidak tegas oleh pembuat hukum, misalnya sedekah. Perbuatan sunnah atau mandub apabila dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak ditinggalkan tidak akan mendapat siksa atau dosa. Yang ketiga ada haram. Haram merupakan tuntutan secara tegas untuk meninggalkan sesuatu, misalnya perbuatan riba dan zina. Perbuatan haram apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan dapat mendapatkan siksa atau dosa. Yang keempat ada makruh, yang merupakan tuntutan tidak tegas untuk meninggalkan sesuatu, misalnya makan dan minum. Misalnya yang lain, makan bawang sebelum pergi ke masjid, yaitu perbuatan makruh apabila ditinggalkan dapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang kelima ada mubah. Mubah sendiri merupakan hak memilih antara meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Perbuatan mubah bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Yang kedua ada hukum wad'i, dibagi menjadi 5 macam. Pengertian hukum wad'i sendiri merupakan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan keadaan. Hukum wad'i merupakan hukum yang dikondisikan untuk hukum-hukum taklifi. Hukum seperti sebab, syarat, mani, dan lainnya. Hukum wad'i berfungsi untuk merealisasikan dan menyempurnakan hukum taklifi. Nah,
Hukum wad'i juga dibagi menjadi 5 macam, yaitu sabab, syarat, mani, sihah dan budhah, ruksah dan azimah. Yang pertama, sabab merupakan hal yang dijadikan sebagai sebab atau pangkal terjadinya hukum. Yang kedua, ada syarat yang merupakan sesuatu yang karena adanya menjadikan sebuah hukum berlaku. Apabila tidak ada maka hukum tersebut tidak ada juga. Yang ketiga, ada mani yang merupakan suatu penghalang yang membatalkan sebab hukum. Yang keempat, ada syihah dan butlah atau sah dan batal. Sah memiliki arti lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban dunia, serta memperoleh pahala dan di ganjaran di akhirat. Sedangkan batal memiliki arti tidak menggugurkan kewajiban dunia, dan di akhirat pun tidak memperoleh pahala. Yang ketiga ada rukhsah dan azimah, yang memiliki arti keringanan hukum yang diberikan kepada seorang mukallaf dalam keadaan tertentu karena adanya uzur yang memberatkan. Sedangkan azimah merupakan hukum asli dan berlaku umum yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan perorangan mukallaf tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subjek dan objek hukum. Yang pertama yaitu objek hukum atau yang biasa disebut dengan mahkum fih. Mahkum fih ini dapat juga disebut sebagai mahkum bih. Artinya, merupakan perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan perintah syari, yaitu Allah dan Rasul, yang ketika disifati dengan hukum taklifi menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dalam konteks hukum wad'i, perbuatan mukallaf tersebut dapat berupa jinayat dan muamalah. Terkadang mahkum fih ini yang tidak berhubungan dengan perbuatan manusia juga ada. Misalnya yaitu menyaksikan bulan Ramadan yang oleh syari kemudian dijadikan sebab wajibnya kita melakukan puasa Ramadan. Contoh dari mahkum fih yang berhubungan dengan perbuatan manusia yaitu perintah bagi orang-orang yang beriman untuk mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Kemudian ada mahkum alaih atau subjek hukum. Mahkum alaih atau subjek hukum merupakan orang-orang yang dibebani hukum atau orang-orang mukallaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mahkum alaih merupakan pembebanan hukum kepada orang-orang mukallaf atas perbuatan yang dilakukannya. Mukallaf sendiri diartikan sebagai orang yang mampu berbuat hukum baik larangan maupun perintah. Mahkum fih dan mahkum alaih memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu syarat-syarat mahkum alaih ada 2. Syarat yang pertama adalah mampu melihat dalil-dalil taklif, baik melalui dirinya sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Dapat dikatakan juga orang tersebut mampu memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik atas dirinya sendiri maupun bantuan dari orang lain. Dan syarat yang kedua yaitu mempunyai al-ahliyat al-ada, yang artinya kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Kecakapan tersebut dimiliki seseorang secara sempurna apabila dia berakal, balik, dan bebas dari hal-hal yang menghalangi kecakapan tersebut, misalnya gila, tertidur, lupa, terpaksa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada syarat-syarat mahkum fih. Yang pertama, perbuatan tersebut diketahui secara sempurna dan jelas oleh mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul. Yang kedua, diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah tersebut datang dari pihak yang berwenang membuat hukum, yaitu Allah dan Rasul.
Yang ketiga, perbuatan yang diperintah atau yang dilarang harus merupakan perbuatan yang masih dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.